lupakan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Thank you. Terus aku. Halo. Oh. Iya. Baik. Oke, malam ini kita akan membahas tentang keras kepala dan ngeyel. Oke? Mami versus Daddy. Iya. Oke, kita tanya sama ayah ya. Ayah, keras kepala sama ngeyel itu beda apa tidak? Iya. Ya, keras kepala sama ngeyel itu tipis. Jadi seringkali tidak begitu kelihatan ya. Jadi memang bedanya tipis banget. Tapi orang keras kepala itu biasanya itu didasarkan pada posisi yang seseorang itu udah punya prinsip, udah punya pandangan terhadap apa yang dia lakukan, sehingga dia keras kepala. Karena keras kepala juga nanti lebih tipis juga terhadap orang yang ulet menurut Bu. Pantang menyerah itu kan hampir sama dengan keras kepala itu. Karena hasil akhir kan belum ada yang tahu. Jadi keras kepala terus endingnya ulet itu kan, pantang menyerah itu kan sama. Nah, kalau ngeyel beda. Ngeyel itu ada orang yang tahu, dikasih tahu nggak mau nurut, gitu ngeyel. Berarti ngeyel itu nggak tahu, dikasih tahu nggak mau tahu. Tuh bedanya. Jadi tipis banget gitu loh. Jadi ada orang yang kelihatan keras kepala, tapi kadang di kalangan bawah, maksudnya sama-sama orang nggak paham itu, nggak tahu, maksudnya keras kepala sama orang ngeyel ini dianggap sama itu loh. Ya, ibu juga berpandangan begitu. Keras kepala sama ngeyel itu sama. Kalau ngeyel itu bahasa Jawa, kalau keras kepala bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesianya ngeyel, ada ngeyelan itu bahasa Indonesia. Ngeyelan itu loh. Enggak ada lah ya, masa kengeyelan bahasa Ngeyel Indonesia. itu kalau dimaknai kan susah diatur itu loh Bu. Susah diatur ya. Jadi orang yang susah diatur kan istilahnya ngeyel. Udah ada aturannya, udah tahu panduannya, nggak mau diatur, itu ngeyel gitu loh. Nah, di sini kalau disamain dengan keras kepala jelas beda. Gitu loh Bu. Jadi nggak bisa disamain maknanya. Bahasa Indonesianya itu keras kepala, bahasa Jawanya itu ngeyel. Itu kalau di saya cara nangkepnya nggak sama, beda. Gitu. Kalau dimisalkan ya, keras kepala sama ngeyel itu misalnya gimana sih? Ya, contoh itu kayak si anak itu, seorang anak itu loh. Atau kalau yang orang dewasa, kalau orang dewasa misalnya sebuah usaha itu, dia punya sebuah teori. Nah, teorinya ketika melakukan usaha seperti ini, dia lakukan continue terus menerus, dia percaya, dia yakin bakalan berhasil. Dan dia lakukan terus sampai orang bilang gitu, kayak gitu dilakuin terus gitu kan. Wah, capek-capek aja gitu kan, mendingan yang lain. Nah, saat orang yang negur itu ditanya, emang you tahu yang aku lakuin endingnya akhirnya hasilnya seperti apa? Maka orang itu nggak bisa jawab, you nggak tahu. Kalau kamu nggak tahu kok mau negur diriku. Nah, ini keras kepala. Jadi orang itu tahu atau nggak tahu, dia coba negur dan dibantah oleh orang yang melakukan tadi, kita yang ngelakuin gitu. Itu namanya keras kepala gitu. Ya biarpun benar atau salah memang nggak ada yang tahu ending akhirnya, tapi karena udah dilakukan berulang-ulang nggak berhasil gitu kan. Istilahnya itu pantang menyerah, ulet itu sebenarnya orang-orang keras kepala gitu kan. Tapi kalau ngeyel itu contohnya itu ya misalkan seorang guru terhadap siswa. Guru kan lebih paham terhadap sesuatu yang bakalan terjadi, atau orang tua ngasih tahu ke anaknya itu lebih ke arah ngeyel gitu kan. Karena orang tua udah ngalamin hal seperti itu, biarpun nanti ada kasus yang berbeda, kasus orang tua ceritanya beda dengan anaknya. Jadi misalkan gini, seorang guru gitu kan dikasih tahu
Yang simpel aja, Le, kamu jangan bolosan, nanti kamu nggak pinter-pinter gitu. Si anak, si siswa ini protes, lah orang tua saya guru kok. Nanti juga diajari di rumah gitu kan. Jadi dia seakan-akan udah punya alasan. Ngeyel itu juga punya prinsip loh ya. Prinsip kengeyelan itu ada loh ya. Tapi ya dengan begitu si anak itu tidak taat peraturan. Jadi ngeyel itu lebih ke arah tidak taat pada peraturan yang sebenarnya kalau dilanggar terus ya otomatis mbok dia jadi anak pinter pun pinternya nggak sesuai yang diharapkan oleh pihak sekolah tentunya. Nah, kan dia nggak tahu ilmu yang di sekolah sama yang diajarkan orang tua di rumah. Misalkan orang tua di rumah cuma guru matematika, sementara di sekolah harus diajari banyak hal, ada IPS, IPA dan lain-lain, kan nggak dapat endingnya karena dia bolos gitu. Contohnya begitu perbedaan antara keras kepala dan juga ngeyel. Ya kalau di Indonesia kan bisa itu kengeyelan. Tapi kalau aku tuh ya ngeyel sama keras kepala lagi nangkepnya sama, cuma bedanya itu apa nyebutinnya. Tapi orang kalau kalau nek bahasa Jawa ning ngolokke ya tetep wae ngeyel gitu ya. Ya emang karena bahasa keras kepala nggak ada di orang Jawa. Nggak ada misalnya kamu bahasa di Jawa itu sering bolos di kandangnya keras kepala, itu kan rapas ya. Jadinya arahnya kan kamu kok dibilangin terus itu kan nggak mau bolos kok malah bolos. Ini bocah kok ngeyelan mentong. Memang secara bahasa itu endingnya akan arah sama. Cuma kalau nanti dikaitkan dengan konteks yang berbeda, endingnya antara ngeyel sama keras kepala itu jadi beda jauh gitu loh Bu. Kayak istilah kalau dalam bahasa itu yang bisa kita melakukan sesuatu sama bisa ular itu loh. Jadi ular kobra aja punya bisa, masa kita nggak bisa gitu kan. Jadi sama-sama bisanya tapi beda makna. Tapi kalau di sini itu keras kepala sama ngeyel itu dari katanya udah berbeda dan penempatan makna kalau menurut saya beda. Tapi nggak tahu nanti kalau ada ahli bahasa lain gitu. Gimana Bu? Mau ngeyel lagi? Mau keras kepala coba? Oke, Kalau aku udah jelasin gini, endingnya kalau ibu nggak terima itu keras kepala apa ngeyel? Coba. Kalau apa namanya Aku udah maknanya? ngasih tahu makna, baik istilah ngeyel ataupun keras kepala. Terus ibu nggak mau terima terhadap hal itu ngeyel apa keras kepala? Ya kalau sebutannya sih ngeyel ya. Ngeyel kan, karena udah ada temanya gitu kan, nggak mungkin ibu dorong. Oh aku udah jelasin gini kok nggak mau terima keras kepala, bukan gitu kan? Tapi ngeyel dikasih tahu nggak mau ngeyel. Oh berarti ibu ngeyelan ya? Iya. Main tadi kasusnya Mas Fatih itu ada dua, si anak itu nurun ke aku itu keras kepala ketika dia sedang mainan sesuatu, nggak mau mainannya dirubah itu dia keras kepala. Tapi kalau udah tahu misalnya mau mainan nanti kalau ke situ nanti kejedot, endingnya kejedot, nggak mau nurut itu ngeyel gitu. Itu ngeyel namanya. Iya. Cuma kalau bahasa Indonesianya itu yang mungkin belum ketemu. Bahasa Indonesia ngeyel apa itu? Mengeyel. Nggak ada deh. Nggak ada Ngeyel kan ya? dari kata bahasa Jawa kan? Coba itu kayak istilah mundur ya. Kemunduran. Emang ada kemunduran? Kemunduran. Kunduran bukan kemunduran. Kunduran truk tadi. Nggak ada. Nah iya. Istilah Jawa itu maksudnya truknya mundur nabrak dewe. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan apa itu? Truknya mundur nabrak kita. Tapi nak disingkat nggak ketemu. Ya kayak keras kepala tadi, ngeyel. Ngeyel itu kalau memang dimaknai Indonesianya itu kan ya emang jadinya keras kepala secara kata-kata, tapi secara maknanya jadi beda. Contohnya tadi kunduran truk gitu kan. Kalau di Indonesia kan kemunduran truk kan nggak ada, itu tetap aja ketabrak. Tabrak truk tapi yang mundur. Iya, truknya mundur. Ya istilahnya begitulah kurang lebih ya sahabat semuanya. Ya sederhana tapi
Ya memang harus di apa ya Bu, mengartikannya itu harus ditempatkan pada sebuah konteks ya, kayak apa namanya, kayak kalau orang Islam ya, Muslim itu kan paham tentang Al-Quran itu, setiap kata-kata itu ada yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat itu ada, jadi nggak bisa dimanai artinya begini, nggak bisa kalau nggak tahu sebab ayat itu turun. Berarti Itu sahabat harus semuanya. iya, berarti harus disesuaikan dengan konteks kejadiannya ya. Iya, harus dipaskan. Iya. Bahkan anak yang keras, maksudnya yang keras kepala tadi bisa juga disebut endingnya ngeyel Ngeyel. gitu. Iya. Yang ngeyel juga bisa disebut juga Keras kepala. gitu sahabat semuanya. Sampai jumpa sama Miss dan Mom Gembul semuanya besok dengan kata-kata yang berbeda. Dah.